Keterbatasan bukanlah pembatas. Berbeda bukan untuk dibedakan. Dan kekurangan bukanlah penghalang. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Manusia adalah makhluk yang sempurna, tetapi banyak manusia. Di balik kesempurnaannya terdapat satu kekurangan. Apakah kekurangan tersebut akan menjadi halangan? Tunanetra adalah satu dari sekian banyak kekurangan manusia. Disinilah bersama kami, Kartunet, karya tunanetra. Seorang tunanetra, sang cendekia yang akan menjadi pemuda yang memajukan bangsa Indonesia. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Dari Gramedia Pustekom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Halo sahabat edukasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran lagi. Apa kabar Kak Dimas? Alhamdulillah baik. Apa kabar sahabat edukasi semuanya? Sehat selalu ya. Yep. Sudah sebulan di sebulan lebih ya. Ya tapi kemarin ini sih ya kita by phone pas lagi acara di JCC. Ya. Mudah-mudahan sahabat edukasi kemarin ada yang datang, soalnya seru banget ya. Iya seru banget sih. Seru dan berisik lebih tepatnya ya. Pasti soalnya kebanyakan suara ya. Iya. Dan itu salah satu tantangan juga loh Kak Sana. Karena buat teman-teman tunanetra itu kan sangat fokus dengan suara ya. Iya. Jadi ketika ada di suatu ruangan dengan suara yang sangat bombastis di sana banyak booth besar yang suara-suara luar biasa. Nah itu kadang-kadang kita nggak bisa mikir. Konsentrasi. Kalau non disabilitas ya yang perlihatan ya masih visual kan, mereka bisa salah visual kan ya. Tetapi kalau yang kita fokus hanya pada pendengaran kadang-kadang pada saat itu agak sulit juga sebenarnya. Apalagi kalau suara mesin pemotong rumput. Ya sahabat edukasi, seperti biasa sekarang memasuki minggu kedua di bulan Juni, di hari Kamis tanggal 12 tepatnya. Mudah-mudahan pada hari ini kami dari teman-teman Kartunet dapat berbagi ilmu dan dapat berbagi informasi yang menarik tentang dunia disabilitas yang pastinya sangat bermanfaat untuk sahabat edukasi. Ya betul sekali Kak Sena. Kira-kira hari temanya apa ya? Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sangat penting dan kita membutuhkan dukungan nih dari seluruh masyarakat ya, masyarakat untuk melakukan ini. Jadi topik kita hari ini kita ambil yaitu tentang peranan keluarga dalam perkembangan penyandang disabilitas. Kira-kira seperti apa nih pembahasan temanya? Yep. Nah, sebelum kita lanjut ke tema, Kak Sena dan Kak Dimas tetap nih menghimbau kepada sahabat edukasi untuk berinteraksi. Ya, betul banget. Ngobrol-ngobrol di sini. Yuk kita ngobrol-ngobrol di SMS di 0813 2526 1440 atau di teleponnya di 021 741 8914. Ya, dan jangan juga bisa juga interaksi atau berkomentar ya. Berkomentar via fanpage. Via sosial media juga bisa di fanpage kita di komunitas Kartunet atau facebook.com/kartunet atau di Twitter juga di @kartunet dan sambil mention ke @suara_edukasi dan hashtagnya no limits ya. No limits. Nah di forum kita juga ada di forum Kartunet Community, bisa nanti itu udah ada postingan, saya buat postingan di situ, bisa komen-komen di sana dan nanti kalau misalnya ada pesan-pesan, ada komentar, kalau yang menarik nanti kita akan insya Allah kita bacakan juga. Setelah lagu yang berikut ini nanti kita akan lanjut. So jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Saat kita menunggu, kau datang bawa ceria. Di saat
friend forever. Saat temanmu kau datang bawa ceria, di saat bahagia kau jaga penuh hatiku. Apapun kisahku, kamu ada untukku. Hanya kaulah sahabat sejatiku. Kita akan selalu bersama dalam suka duka, bagi segalanya tak terpisahkan. Hanya kau yang ada di hatiku. Kita akan selalu bersama, menggapai semua cita dan meraih dunia. Walau badai menghadang, tak akan kita terluka. You're my friend forever. Dan selalu bersama dalam suka duka, berbagi segalanya. Selalu bersama dalam suka duka, berbagi segalanya, tak terpisahkan. Hanya kau yang ada di hatiku. Kita akan selalu bersama, mencapai semua cita dan meraih dunia. Walau badai menghadang, tak akan kita terluka. You're my best friend forever. Ayo cepat, sebentar lagi mau hujan. Iya sebentar. Lihat tuh, awannya menuju ke sini. Sebenarnya awan itu terbuat dari apa sih, Ton? Awan terbuat dari jutaan titik air yang sangat kecil. Awan memiliki berbagai bentuk dan terbentuk pada ketinggian yang berbeda-beda di angkasa. Yuk kita cari tempat berteduh. Sudah mulai gerimis nih. Bagaimana awan bisa terbentuk? Awan terbentuk ketika udara lembab bergerak naik. Saat udara mendingin, udara mengembang dan berubah bentuk atau mengembun menjadi titik-titik air yang sangat kecil. Ton, lihat tuh, ada pesawat terbang. Wah, pesawatnya menembus awan. Apa bisa, Ton? Ya jelas bisa. Awan kan terbuat dari jutaan titik air yang sangat kecil, sehingga mereka hampir tidak mempengaruhi terbangnya pesawat. Oh, sekarang aku baru tahu. Mari mendengar sambil belajar bersama kami di Suara Edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Ya, 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Sahabat edukasi, omong punya omong nih. Kalau omong-omong masalah keluarga, pasti jam segini biasanya yang ada di rumah anggota keluarga adalah ibu sama anak ya. Biasanya begitu. Anaknya baru pulang sekolah nih jam segini ya. Atau ibunya lagi persiapan buat masak makan malam. Jauh amat makan malam masak jam segini. Atau kalau enggak bagi ibu-ibu mungkin sekarang sedang ini iseng-iseng bikin kue atau apa. Tapi yang jelas sahabat edukasi, yang paling utama kedekatan keluarga buat anak ini sangat mempengaruhi pola pikir anak tersebut. Nah, karena kedekatan keluarga atau keakraban keluarga dapat mempengaruhi
jalan hidup, kemudian juga cara berpikir anak apabila keluarganya membiasakan diri akrab, kemudian juga membiasakan diri untuk belajar tentang tata tertib, kesopanan dan sebagainya, otomatis anaknya juga akan membiasakan diri di luar sana. Karena apabila di luar sana misalkan anak diajarkan tentang kesopanan dan sebagainya, tetapi apabila keluarga kurang mendukung, ini efeknya kurang bagi si anak tersebut. Makanya sahabat edukasi, keakraban keluarga, khususnya ibu sebagai orang yang mungkin kesehariannya bersama sang anak itu sangat diperlukan. Ya, betul sekali Kak Sena. Dan khususnya apalagi misalnya dikaitkan dengan teman-teman penyandang disabilitas ya, yang secara sederhananya itu memiliki keterbatasan baik fisik atau intelektual atau mental. Yang sebenarnya keterbatasan itu bukan karena dari dirinya yang terbatas, tetapi karena lingkungan yang belum mendukung. Nah, dan lingkungan pertama seorang manusia itu adalah di keluarganya. Ketika keluarganya sudah mendukung, keluarganya sudah mensupport, nah berarti sudah ada langkah awal untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Kak Sena. Dan inilah yang kita angkat untuk hari ini. Kita ingin membahas bersama narasumber kita yang sudah datang nih ya, tapi sebentar dulu kita simpan dulu ya. Simpan. Biarkan dia minum dulu. Nafas. Padahal belum dikasih minum ya. Lu udah bikin minum belum? Untuk tadi udah belum ya. Iya dan itulah pentingnya kita menghadirkan seseorang yang dia memiliki keluarga dengan disabilitas. Nah, dia hidup bersama penyandang disabilitas, sehari-hari bersama penyandang disabilitas. Dan juga sekarang dia seorang mahasiswi dan sedang kuliah di program studi yang ada kaitannya dengan penyandang disabilitas. Dan ini sebenarnya narasumber kita ini sudah pernah kita wawancara ya, dari narasumber kita sudah ada artikelnya di cartoonet.or.id. Jadi buat yang udah penasaran banget bisa klik dulu di sana ya. Klik dulu di sana, nanti sambil dengerin kita bisa klik dulu, bisa buka di rubrik inspirasi, itu bisa klik di sana. Dan dan luar biasanya lagi adalah banyak perubahan yang ia dapatkan ketika sebelumnya itu belum mendapatkan pendidikan mengenai disabilitas, dan setelahnya ada perubahan sikap, perubahan sikap, dan setelah itu bahkan sekarang dia mempunyai cita-cita yang besar sekali untuk membuat sekolah, dan itu ada didedikasikan juga salah satunya untuk teman-teman penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Tapi memang ini Kak Dimas ya, kira-kira ada nggak ya kira-kira perbedaan antara kita menjalani keseharian dengan keluarga disabilitas? Tentu ada tentu ada perbedaan tertentu ketika kita sehari-harinya sama anggota keluarga yang mengalami disabilitas, Kak Dimas. Ya pasti ada Kang, tapi lebih enaknya kita langsung tanya aja langsung dengan narasumbernya kan ya. Di sini kita ada Kak Lisva. Halo Kak Lisva, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Dimas. Oke. Ya ini ada narasumber kita hari ini namanya Kak Lisva. Nama lengkapnya siapa Kak Lisva? Lisvatul Fatinah Munir. Iya itu. Jadi kalau mau friend di Facebook bisa di search ya. Iya bisa di search ya. Di Google nanti keluar. Oke Kak Lisva mungkin perkenalkan dirinya dulu dan kira-kira sejauh apa sih mengetahui Cartoonet nih? Karena Kak Lisva ini juga sudah lama nih berteman dengan Cartoonet dan banyak berkontribusi juga buat Cartoonet ya. Iya betul. Ya, saya bisa dipanggil Lisva. Sekarang sedang kuliah di Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2011. Sedang aktivitasnya mengajar di SD Inklusi di Jakarta, sambil ngajar juga anak-anak jalanan di komunitas saya sendiri, sambil organisasi juga, terus tetap menjalani hobi writing dan backpacking. Backpacking luar biasa ya. Hiking juga sebenarnya. Oke, dan kegiatannya banyak banget ya Kak Lisva ya. Dan di Cartoonet sendiri udah kenal dari kapan Kak Lisva? Dari kapan? Dari 2011. 2011 ya. Benar.
Ngapain aja tuh di Kartunet? Ngapain aja di Kartunet? Belusukan. Apa ini bukan kampanye ya? Iya. Ya di Gimana? Kartunet ya bantu-bantu dikit-dikit lah. Mm-mm. Bantu-bantu nulis, terus Heeh. nyebarin ke teman-teman kalau ini ada loh komunitas yang kece gitu, ada Kartunet, Bentar, bentar, ada bentar, website yang kece banget gitu, kece. yang digerakin oleh teman-teman disabilitas, dan itu cukup bisa membuat teman-teman yang non disable terutama bisa melihat kemampuan teman-teman yang Iya. disable tuh ternyata nggak bisa diremehkan. Oke, luar biasa. Mantap. Ya, jadi memang Sahabat Edukasi memang orang-orang seperti Kalisfa ini nih yang selama ini membantu kita banyak sekali, baik membantu secara langsung atau secara tidak langsung, yang dampaknya luar biasa, yang kita harapkan Sahabat Edukasi sekalian yang rajin ya mendengarkan siaran kami di Radio Suara Edukasi bisa menjadi Kalisfa berikutnya nih. Amin. Cie. Harus copy paste ya. Tapi abis copy paste tetap harus nyantumkan sumbernya ya, biar tidak plagiat. Tolong ya. Iya. Iya, iya. Plagiat. Oke, Kalisfa tadi kuliah di jurusan pendidikan luar biasa ya, Iya, atau mungkin pendidikan khusus ya, istilah juga iya sekarang. pendidikan khusus. Pendidikan sekarang. khusus di Universitas Negeri Jakarta, berarti nanti calon-calonnya bakal jadi guru dong ya. Nah, Insya Insya Allah jadi guru ya. Mm-mm. Nah itu kira-kira ketika memilih jurusan itu, jurusan PLB itu apa sih motivasinya, dan kalau yang kita baca-baca dari wawancara kita dulu di Grup Dulu Inspirasi, banget gitu kan. itu dulu pernah sebelum masuk PLB pernah masuk jurusan Farmasi. farmasi ya. Itu apa tuh yang membuat galau tuh apa? tuh? Yang Buat buat galau. Ya jadi saya tuh obses banget sama hal-hal yang science. Jadi pokoknya cita-citanya kalau nggak di pertambangan ya di bidang kesehatan, kedokteran atau farmasi. Akhirnya kekeh untuk masuk farmasi, sampai di farmasi seperti ada yang hilang gitu. Entah kenapa, mungkin bener ya kalau kata orang-orang masa awal-awal kuliah itu masa penemuan jati diri. Seperti ada yang hilang, akhirnya mulai mencari tahu apa sih nih yang hilang dari diri gue gitu. Dan akhirnya pada bulan semester kedua kuliah itu ada teman yang kebetulan teman ini juga punya keluarga disable dan saya juga punya keluarga yang disable. Teman ini nanya kondisi keponakan saya yang disable ini. Nah, pas ditanya itu saya malah cengok. Dia gimana ya perkembangannya? Sekarang bisa apa? Dia ngapain gitu. Padahal keluarga sendiri ya. Padahal keluarga sendiri. Ini bingung, ya Allah, kayaknya sangat-sangat menelantarkan dan sangat jauh dari keluarga di situ. Dan di sini saya menemukan bahwa ternyata memang saya udah terlampau jauh mengikuti hasrat dan keinginan tanpa melihat kondisi yang sangat dekat dengan saya gitu. Dan dari situ mulai berpikir ulang, merekonstruksi mimpi dan cita-cita. Dan akhirnya motivator banget nih. dan akhirnya oke, bismillah memutuskan untuk keluar dari farmasi, meskipun harus ngebujuk-bujuk sama orang tua dulu untuk diizinkan keluar dari farmasi dan milih pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Oke. Gitu. Dan kayaknya waktu itu belum kenal dengan Kartunet ya. belum kenal Sena juga. Dan kira-kira setelah memilih masuk PLB, ada penyesalan nggak atau apa perubahan yang terjadi setelah Enggak, itu? sama sekali nggak nyesel. Malah nyesel kenapa baru sekarang masuk PLB. Oh, gitu. Kenapa Luar nggak dari biasa. dulu gitu. Nah, Perubahannya banyak banget. Kalau dulu termasuk cuek dan tidak terlalu memikirkan kondisi keluarga seperti apa. Benar-benar lebih memikirkan ya kesenangan diri sendiri gitu, ke passion diri sendiri tanpa menghiraukan kondisi sekitar keluarga. Dan dari sini mulai bisa berkaca gitu, bahwa passion kita, obsesi kita, mimpi-mimpi kita juga harus diseimbangi dengan kondisi keluarga kita juga. Nggak ada salahnya toh kalau misalkan kondisi keluarga kita ini memotivasi kita untuk membuat kita mengubah cita-cita kita, meskipun itu 180 derajat. Dan di situ kita bisa yakin bahwa kita bisa jauh lebih baik dibandingkan mengejar obsesi kita itu. Gitu. Oke. Awal-awal luar dapat biasa ya. motivasi bagus ini. Iya. Hebat. Jadi memang sangat inspiring sekali ya Kak Sena ya, bahwa mungkin di luar sana juga ada Banyak, siswa-siswa yang lain juga seperti itu ya, Banyak yang banyak memilih jurusan pendidikan luar biasa juga. Tetapi di luar mereka yang memilih pendidikan luar biasa juga, kita juga menemui juga kok teman-teman kita yang mereka kuliah atau kegiatannya tidak ada kaitannya secara langsung dengan penyandang disabilitas, tetapi
sangat ikut ya kontribusi. sangat concern sekali dengan teman-teman disabilitas Disabilitas, dan Iya. dan orang-orang jadi nggak harus mereka yang kuliah PLB ya harus mereka punya pendidikan tentang pendidikan luar biasa. Tapi dari ini semua sebenarnya yang bisa ditarik itu ada satu benang merah Kak Sena, bahwa ada hati yang bergerak di belakangnya gitu. Iya, betul Jadi tanpa banget. didorong oleh suara hati gitu kan. Itu meskipun mirip PLB sekalipun juga mungkin bisa jadi nggak pasti serta merta dia langsung care atau concern dengan disabilitas. Mungkin Kak Afilisa pernah menemui seperti itu ya teman-teman ya mungkin ada pengalaman. Kalau untuk ke sana teman-teman yang PLB tapi kurang care dengan disabilitas sampai sejauh ini sih belum ya. Mungkin mereka takarannya saja kali ya, takaran antara satu orang dan satu orang itu mana yang lebih care dan tidak. Tapi untuk tidak care itu pasti nggak ada. Oke. Aman udah. Aman ya. Oke deh, mungkin kita ingin ngobrol lebih jauh lagi tentang Kalisa. Tadi kan Kalisa punya motivasi ya bahwa dia memilih jurusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus itu karena ada keluarganya disabilitas. Iya. Nah kita pengen tahu nih nanti lebih lanjut. Bagaimana ya kira-kira? Iya, Kalisa bagaimana ini? sih sehari-hari dengan keluarganya, terus bisa diceritakan tentang keluarganya itu dan bagaimana sih Kalisa berinteraksi dengan keluarganya sendiri. Setelah Yang satu ini ya Sena ya. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu.
bagaimana ya pronunciation-nya? Benar apa salah ya? Selamat siang, Bu Rina. Siang. Pak Budi. Sibuk apa ini? Seperti biasa, learning English. Oh. Bagaimana ya cara belajar berbahasa Inggris tapi tanpa meninggalkan tugas mengajar saya? Ikut diklat saja, Bu, lewat distance learning. Diklat apa itu? Pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris yang diikuti oleh guru SD secara jarak jauh. Wah, menarik sekali. Tapi bagaimana kegiatan pembelajarannya, Pak? Kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan cara belajar mandiri, tutorial tatap muka, dan ada praktek mengajarnya, Bu. Sehingga Bu Rina masih bisa mengajar seperti biasanya. Lah, ini yang saya perlukan. Mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dengan mengikuti diklat bahasa Inggris sistem jarak jauh. Suara edukasi. Suara edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Sahabat edukasi, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa banyak hal yang dapat merubah proses kehidupan kita, menentukan kemana arah selanjutnya kita melangkah dalam hidup. Keluarga dan cita-cita adalah dua dari banyak hal faktor perubahan tersebut. Keluarga amat penting bagi kita, sebagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, dari mana kita berasal, dan seperti apakah kita ke depannya. Keluargalah yang membentuk pola pikir dan jati diri kita nantinya. Cita-cita tidak jauh beda. Tanpa cita-cita, tentu kita tidak mempunyai tujuan hidup dan tidak punya motivasi untuk menjalani kehidupan ini. Dan pastinya hidup akan terasa hambar. Seperti kebanyakan orang, gadis yang satu ini juga mempunyai cita-cita yang cukup tinggi. Ia bercita-cita bergerak di bidang pertambangan dan sangat mengagumi dunia sains. Akhirnya pada tahun 2010, Lisfatul Fatinah Munir atau yang biasa akrab dipanggil teman-temannya Lisfa, mengambil jurusan farmasi di salah satu universitas Jakarta. Tetapi lambat laun, hari-hari dia jalani, ada yang membebani hati nuraninya. Terasa ada yang kurang, terasa ada yang hilang. Menjalani kuliah pun terasa datar. Tidak ada perubahan sama sekali. Padahal farmasi adalah agen hidup yang akan menunjukkan kemana ia akan menggapai cita-citanya. Sahabat edukasi, ternyata Lisfa mempunyai dua anggota keluarga yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dua keluarga ini kelak akan memberitahunya kemana ia harus menentukan jalan hidup. Tetapi di sisi lain, cita-citanya yang lama tersusun dalam rencana pikiran hidupnya pun harus dia pupuskan. Adalah pada suatu hari ia bertemu seorang kawan, tepatnya setahun setelah ia menempuh pendidikan di UIN. Kawan itu menceritakan bahwa ia mempunyai seorang adik yang mengalami hampir sama dengan saudara atau anggota keluarga dari Lisfa. Setelah mendengarkan cerita dan share banyak hal dengan kawannya tersebut, Lisfa akhirnya menyadari dan bertanya-tanya, kenapa saya tidak menemukan hal ini dari dulu?
Akhirnya terpaksalah ia melepas jurusan yang kelak pasti akan membangkitkan cita-citanya dan mungkin akan menanjakan karirnya. Demi satu hal, bagaimana caranya saya mencari ilmu untuk didedikasikan kepada anggota keluarga saya. Sahabat edukasi, akhirnya 2011 Rispa mengambil jurusan pendidikan luar biasa, yang dimana ilmu yang didapat nantinya akan didedikasikan untuk mengajarkan kepada anggota keluarganya. Disinilah bagaimana ia mulai mengajarkan kakaknya yang menderita kredilisme atau tidak mengalami perkembangan ukuran tubuh, dan ia juga harus mendedikasikan kepada keponakannya yang mengalami autistik. Akhirnya, ia menemukan jati diri dan cita-cita yang selama ini ternyata Tuhan tunjukkan melalui orang terdekatnya, yaitu keluarga. Lewat jurusan PLB, sekaligus ada orang yang akan diajarkannya, yaitu keluarga. Rispa mulai menyusun rencana baru, menyusun cita-cita baru, yaitu bagaimana ia nanti menjadi seorang duta bagi negaranya agar dapat mengangkat sosial dan derajat kaum disabilitas. Sahabat edukasi, demikianlah kisah dari Rispatul Fatinah Munir. Semoga kita dapat mengambil hikmah tentang bagaimana pentingnya anggota keluarga bagi jalan hidup kita, dan bagaimana pentingnya sebuah cita-cita yang harus diseimbangkan dengan kondisi keluarga kita. Sekian dari Kartunet, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Sampai jumpa dalam kisah inspiring berikutnya. Telah lama kau kutunggu, bersamamu ku selalu.
Ku tak mau, ku tak mau hanya mimpi. Hari ini kau kembali. Telah lama kau ku tunggu. Bersamamu ku selalu. Ku tak mau hanya mimpi. Hari ini kau kembali. Kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi sampai akhir waktu nanti. Kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi sampai akhir waktu nanti. Kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi sampai akhir waktu nanti. From the moment the second half started, Gol! Manchester Yes, United gol lagi. Akhirnya tim sepak bola favoritku juara. Yuhu. into the game though. Nah, kalau tim kesayanganmu bisa, kamu juga harus bisa hebat seperti itu. Ya sudah pasti dong kak. Tapi bagaimana caranya? Ikut Ki Hajar. Ki Hajar? Apa tuh kak? Ki Hajar adalah ajang kompetisi antar pelajar untuk tingkat SD, SMP, SMA, atau yang sederajat melalui siaran televisi edukasi dan TV lokal. Wah, serius kak? Aku mau ikut dong. Untuk ikutan, kamu harus registrasi dulu. Aku siap ikut kuis Ki Hajar dan jadi juara. Ayo, ikuti kompetisi Ki Hajar sekarang juga. Suara Edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 1440 AM, Suara Edukasi, akrab mencerdaskan. Masih di Kartunet, karya tunanetra bersama saya di sini ada Dimas dan Sena lagi ke belakang dulu ya. Dan masih sama narasumber kita ada Kalisfa. Kalisfa masih di sana ya? Masih. Oke deh. Ya sahabat edukasi, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kalisfa dan masih ditunggu juga untuk interaksinya baik via SMS atau telepon ya. Kalau via SMS ke 0813 2520 ya. 2526. Ya 2526 1440 bisa ke situ atau bisa juga ke sosial media kita juga di Twitter @kartunet dan Facebook di komunitas Kartunet di fanpage kita. Oke Kak Lisfa, lanjut lagi deh. Tadi Kak Lisfa sudah cerita-cerita soal motivasinya, soal bagaimana Kak Lisfa akhirnya memilih jurusan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di kampusnya. Dan ternyata tidak ada rasa menyesal sama sekali ya. Tidak ada menyesal dan bahkan memperoleh banyak apa ya? Pengalaman luar biasa. Banyak pengalaman luar biasa ya. Mungkin bisa diceritain dong, sebenarnya sosok-sosok seperti apa sih yang memotivasi Kak Lisfa akhirnya jadi seperti sekarang ini? Sosok-sosok seperti apa? Waduh. Sosok yang pasti pertama keluarga lah. Pasti keluarga. Mungkin awalnya ya keluarga saya ini keluarga Jawa yang masih mikir-mikir hal mistis gitu. Contohnya ini anak
ini anak nih kenapa nih dia kesambet nih karena ketempelan apa gitu di mana di bawah pohon apa gitu. Nah tapi setelah belajar PLB, oh ini namanya autistik, dia ternyata memang sendirian, memang dia punya aktivitas yang rutin banget dan terlihat aneh dengan rutinitasnya yang monoton dan juga dia lebih menarik diri. Di situ tuh yang unik dan hal-hal yang bisa bikin ketawa gitu kalau misalkan kita udah paham tentang ilmunya yang awalnya dikira ini hal-hal yang berhubungan dengan klinik gitu, tapi ternyata oh ini ilmiah loh gitu. Dan siapa saja sih di keluarga Kalisva itu yang memiliki disabilitas dan sangat tadi jadi motivasi Kalisva tadi? Ada 2, itu kakak yang nomor 2, usianya sekarang 30 tahun, tapi tubuhnya itu kreatin, tidak berkembang tubuhnya, jadi seperti anak usia 5 tahun dan intelektualnya bisa dibilang di bawah 7 tahun sih ya. Juga fisiknya tidak terlalu kuat, tidak terlalu kuat untuk jalan pun tidak terlalu kuat. Dan yang kedua itu keponakan, usianya 14 tahun. Awalnya saya mengira dia autistik, tapi setelah saya lihat, saya observasi, belajar, saya kebetulan ngambil pendalaman autism. Nah kayaknya keponakan saya ini dia kenanya ke apa ya istilahnya ini atipikal autism. Atau atipikal autism itu autism yang rendah gitu. Yang rendah, spektrumnya di bawah autistik. Oh, berarti tidak berat ya, maksudnya tidak terlalu berat. Oh, begitu. Masih bisa diajak komunikasi, masih bisa diajak berinteraksi dan mau memulai interaksi dengan orang lain. Tuh. Dan sekarang untuk yang kalau yang kakaknya Kalisva tadi hanya di rumah saja ya? Hanya di rumah. Kalau yang keponakannya tadi sekarang sudah usia berapa? Sudah usia sekolah 14 tahun menjalani rutinitas terapi, tetap terapi, tapi belum dimasukkan ke sekolah formal, tapi di rumah tetap dirangsang untuk bisa menempuh sekolah formal gitu, mulai dari motoriknya, menulis, terus mengenal angka-angka, warna dan lain-lain. Gitu. Karena telat banget juga ya saya mengenal keponakan saya ini. Saya masuk PLB, masuk pendidikan khusus ini saat keponakan usia 10 tahun. Itu sudah lewat di atas masa kanak-kanaknya, udah hampir habis masa anak-anaknya. Jadi memang telat. Dan apa ya, ketika itu ada usaha untuk dimasukkan ke sekolah formal juga atau bagaimana Kalisva? Yang sudah dilakukan oleh keluarga untuk keponakannya tadi? Oh, sudah dimasukkan ke sekolah formal. Tapi karena ada penolakan dari sekolahnya, jadi dikeluarkan dan ya sudah dimasukkan ke terapi dulu dan itu. Gitu ya. Iya. Berarti memang masih ada ini ya, masih ada barrier juga ya dari pihak sekolah ya untuk ke sekolah formal. Waktu itu dicoba ke sekolah khusus atau ke sekolah umum? Ke sekolah-sekolah umum. Sekolah umum ya. Inklusi waktu ponakan itu mau masuk SD, inklusi belum booming ya. Jadi TK dari PAUD sampai TK itu masih diterima, tapi ke SD ke atas, SD tingkat kelas-kelas atas itu sudah mulai dipermasalahkan oleh pihak sekolah. Oke. Nah, dari cerita Kalisva tadi, kira-kira setelah masuk, setelah mendapatkan pendidikannya, bisa di-share nggak ke sahabat edukasi perlakuan dari keluarga sebelum Kalisva ada pengetahuan itu dan setelahnya seperti apa, misalnya yang lebih sebagai contoh aja sih buat sahabat edukasi. Mungkin sahabat edukasi di rumah juga ada yang memiliki keluarga disabilitas, atau mungkin ada tetangganya yang disabilitas dan dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu ketika misalnya perlakuan keluarganya agak kurang manusiawi atau kurang tepat gitu. Itu bisa di-share nggak Kalisva? Ya, boleh banget. Jadi pengalaman saya entah itu di keluarga, entah itu menemukan kasus dari keluarga yang saat ini bekerja sama dengan saya gitu, yang anaknya saya tangani, atau dari buku-buku yang pernah saya baca. Jadi kebanyakan keluarga, termasuk keluarga saya, itu ketika mendapatkan anggota keluarga yang disabilitas, hal yang pertama lakukan adalah pergi ke dokter. Pasti itu nanya mendiagnosa dokter. Tapi ketika dokter mendiagnosa anak punya kelainan secara fisik, nah, orang tua belum bisa menerima nih biasanya. Pasti langsung pergi ke
alternatif. Oke. Alternatif pengobatan alternatif, ditanya Iya. ini bagaimana, ini benar apa enggak diagnosis dokternya, itu pasti, dan mentok-mentok pasti di situ, dan jarang sekali keluarga yang mau berkonsultasi dengan psikolog atau dengan pedagog atau pendidik ya. Termasuk keluarga saya juga gitu. Awalnya sejak keponakan usia 2 tahun itu terus konsultasi ke dokter, terapi kimia, terapi obat-obatan, sampai keponakan sekitar umur 7 atau 8 tahun, dari umur 2 tahun. Dan setelah itu sambil juga ke terapi alternatif atau pengobatan alternatif, tanya ke orang-orang yang disebutnya ya bahkan bilang katanya orang pintar lah gitu. Nah, dalam tanda itu kutip ya. Iya, dalam tanda kutip. Nah, itu pasti ada pola seperti itu gitu di keluarga manapun yang belum bisa menerima. Jadi dejavu nih saya nih. Karena dulu gitu. Terus. Iya. Nah, setelah itu nah dari sini perubahannya yang setelah saya tahu gitu. Ternyata kita tidak hanya harus terpaku pada dokter atau pengobatan alternatif gitu, tapi kita juga harus memikirkan nih yang paling dilupakan oleh orang tua adalah bagaimana anak ini bisa nantinya bisa mandiri, bukan hanya dalam tanda kutip sembuh. Orang tua menganggap ini penyakit dan harus disembuhkan, tapi kita tidak boleh berpikir bahwa ini hanya sebatas disembuhkan. Bagaimana anak ini bisa beraktivitas selayaknya anak-anak yang lain, anak ini juga bisa beraktivitas dan mandiri seperti anak-anak lain. Itu yang dilupakan oleh orang tua, saking paniknya mungkin ya. Tuh, nah dari sini sih pengalaman atau saran? Pengalaman dulu. Pengalaman saya ya, pendidikan dan psikolog itu hal yang paling belakangan. Nah, jadi di sini kebanyakan sih anaknya yang kasihan ya, mendapatkan penanganan pendidikan untuk bisa mandiri dan mendapatkan penanganan psikologi itu di usia anak-anaknya udah hampir habis, usia anak-anak akhir, usia 8 sampai 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Situ. Nah, dari sini sih sebaiknya ketika ada orang tua yang memang punya anak disabilitas gitu, didiagnosis disabilitas oleh dokter, tidak usah panik. Tuh, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari dukungan. Tuh, jadi bukan ke dokter atau ke pengobatan alternatif, mencari dukungan dari orang-orang terdekat pastinya. Dan selain dari orang terdekat, dari orang-orang yang punya pengalaman yang sama. Cari komunitas-komunitas yang memang konsen di kedisabilitasan, cari komunitas atau perkumpulan orang tua yang memang care dengan kedisabilitasan. Intinya itu, karena dari sini kita bisa dapat banyak hal, bisa tahu apa yang akan atau yang harus kita lakukan selanjutnya. Itu apakah itu tetap ke dokter ataukah kita menghubungi psikolog, ke terapis atau ke pendidikan. Gitu. Jadi intinya kondisi psikologisnya dulu yang harus kita sesuaikan gitu ya. Iya. Kita pahami psikologis orang tua ini sebenarnya yang urgen. Iya, Kasena. Jadi dari pengalaman Kalisva ini sebenarnya hanya sekeping dari ratusan kepingan-kepingan yang banyak di luar sana, Kasena loh. Ini cuman satu orang yang alhamdulillah mendapatkan ada jalannya gitu kan, mendapatkan jalannya dan bisa berbuat sesuatu. Di luar sana saya yakin lebih banyak lagi yang nggak mendapatkan informasi tersebut dan akhirnya perlakuannya juga akhirnya jadi kurang baik ya buat penyandang disabilitas ya. Kayak misalnya saya baca Kalisva kan pengalamannya, jadi sebelum mendapatkan pengetahuan tentang disabilitas itu perlakuannya mungkin ketika menghadapi saudara atau ponakannya sering agak sedikit emosi ya. Iya, betul. Nah, itu gimana Kalisva tuh? Iya, jadi dulu itu saya memang orangnya jutek. Jadi kalau di rumah itu udah pengen konsen sama satu tugas, udah nggak mau diganggu. Jadi ketika keponakan ngedeketin gitu, dan keponakan kalau autis kan sering tantrum ya kalau dia belum menerima terapi. Tantrum itu emosional yang meledak-ledak, tidak terkontrol. Dia bisa banting sana, banting benda apapun, nendang apapun. Bahasa awamnya mungkin ngamuk kali ya. Iya, ngamuk kayak gitu bahasa awamnya. Nah, itu sering ngomel-ngomel
sering ngomel-ngomel ke keponakan ini, padahal secara logikanya ya kalaupun diomelin keponakan ini juga nggak bakal ngerti gitu kan. ya. Kenapa diomelin dan dia diomelin itu supaya kenapa gitu. Itu sempat emosi dan sering menghabiskan waktu di luar rumah. Itu masa lalu saya. Tetapi setelah mendapat pengetahuan itu Ya bisa mengatasi bagaimana setelah tahu pengetahuan itu bisa tahu oh itu namanya tantrum, cara penanganannya begini, tidak boleh diginiin. Berarti gitu. ada perubahan yang sangat mendasar, adalah perubahan cara pandang ya. Iya, cara pandang. Dari sesuatu yang tadinya dilihat sebagai ini sebuah gangguan, menjadi sesuatu yang dilihat sebuah apa ya? Ketika kita sudah tahu, kita sudah paham bahwa oh ini sesuatu yang bukan kesalahan dia gitu loh, bukan kesalahan dia. Kalau saya marah-marah sebenarnya saya yang salah gitu kan. Sebenarnya saya yang salah karena saya tidak mengerti dia gitu kan. Nah, ketika cara pandang itu sudah berubah dan sudah ada pemahaman dan juga tahu solusinya, akhirnya perlakuan itu yang berubah karena Kalisva ya. Nah, ini juga sebenarnya hal yang sangat pokok yang perlu didapatkan oleh keluarga-keluarga yang mungkin ada keluarga dengan disabilitas di sana. Bisa tadi seperti Sana Kalisva bisa carilah informasi tentang disabilitas, bisalah cari komunitas-komunitas tentang kayak dulu kita pernah ya Kak Sena ya, ada mengundang Ibu Grace ya, Ibu Grace dari Jogja yang dia yang punya komunitas apa tuh Rumah Rubella ya, Rumah Rubella itu dia membuat komunitas dan di sana ibu-ibu yang sama-sama punya anak yang terkena virus TOX itu, Toxoplasma rubella CMV itu bisa sharing di sana dan dapat informasi, dan ternyata itu adalah hal yang sangat penting. Dan hal pertama selain berobat ke dokter dulu pasti ya, tadi pasti ke dokter semua pasti ke dokter. Yang hal pertama harus didapatkan oleh keluarga. Jadi biar agar bisa berbagi pengalaman, bisa tahu, saling menguatkan. Ya, saling menguatkan itu penting banget ya, Kalisva ya. Penting banget. Jadi tidak merasa sendirian di dunia ini ya. Ya, itu dia. Tidak merasa sendirian. Makanya ini dia yang selama ini jarang terjadi atau jarang disadari oleh masyarakat kebanyakan, bahwa ketika mereka itu mengalami hal semacam ini atau anaknya atau siapapun menjadi disabilitas, pasti memang respon pertama panik. Nah, respon panik ini memang bisa menimbulkan berbagai macam tindakan ya, termasuk juga bahkan mungkin yang tadinya penyakit yang kalau tidak diatasi dengan cara panik bisa menyembuhkan atau bisa mencegah dari kondisi disabilitas, dengan tindakan yang panik itu bisa jadi disabilitas gitu. Ya, jadi penanganannya yang salah ya. Penanganan yang salah kayak misalnya juga ada pengalaman teman-teman yang tadi sih seperti bukan saya sih, ini ada pengalaman teman dia tunanetra yang biasa setelah ke dokter pasti kan berobat ke tadi orang pinter ya dan tanda kutip ya. Akhirnya pakai apalah segala macam, itu malah yang tadinya cuma low vision malah jadi total. Nah, itu ada pengalaman seperti itu. Jadi memang sangat penting gitu loh untuk ke medis, memang penting karena itu kan adalah sesuatu yang ya kalau sakit ke dokter lah gitu kan. Ikhtiar kita kan seperti itu, tapi ikhtiar lainnya adalah kita harus mencari informasi. Jadi ketika misalnya ya untuk preventif kejadian sesuatu yang terburuk sekalipun gitu kan, apabila nanti ini tidak bisa disembuhkan atau bagaimana, ya hidup tidak boleh berakhir gitu ya. Ada informasi sekarang zaman internet kan ya, tinggal klik masuk ke Mbah Google, ketik aja misalnya tunanetra atau apa gitu ya, atau komunitas kartunet gitu sekarang ya. HP yang sederhana pun sudah bisa koneksi internet. Jadi kalau misalkan sahabat edukasi yang sekiranya di lingkungannya nggak pakai smartphone atau hanya cuma pakai HP yang biasa, sebetulnya bisa mencari informasi-informasi semacam ini. Ya, betul. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa menghadapi anggota keluarga atau lingkungan kita yang terdapat disabilitas. Ya, dan apalagi itulah kehadiran Kartunet ya di www.kartunet.or.id. Kita ingin memberikan informasi, jadi biar para keluarga atau para penyandang disabilitas baru yang ketika mendapatkan itu tidak kebingungan dan mendapatkan teman dan juga sharing pengalaman. Dan satu hal juga sebenarnya yang perlu diketahui oleh tadi ya para dokter atau dunia medis, ketika misalnya ada pasien yang kira-kira ini bisa berkepanjangan atau berpotensi menjadi disabilitas, dia harus bisa merekomendasikan mengenai komunitas, mengenai penanganan secara psikologi, secara mental, agar ketika meskipun masih menjalani masa pengobatan, tetapi
teman-teman ini juga mentalnya atau spiritnya, semangatnya harus tetap dikuatkan dengan mereka bertemu teman-teman yang lain. Kayak waktu dulu ada pengalaman saya pribadi ya Kak Sena, ketika kan tunanetra dari tahun 2000. Terus 2001 saya ke Yayasan Mitra Netra itu. Dan ketika di sana menemukan bahwa banyak teman-teman tunanetra yang ternyata bisa ketawa-tawa juga, gokil-gokil juga, bercanda-bercanda juga. Akhirnya kayak merasa, wah gue nggak sendirian dong gitu. Dan banyak teman-teman gue juga. Dan jadi, intinya tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah sharing sih ya, mencari informasi dan menjalin keakraban dengan orang ya. Ternyata benar ya, silaturahmi itu memang dapat mendatangkan rezeki ya. Rezeki, rezeki kan banyak semangat. Baik, sahabat edukasi, itulah tadi perbincangan kita, dan nanti setelah pariwara ya, iklan-iklan dan azan asar nanti kita akan lanjut bincang-bincang kita bersama Kalispa, Kak Dimas dan Kak Sena di sini. Jadi kita tunggu nih interaksinya, baik yang mau nanya-nanya atau mau ingin berbincang, bertanya langsung pada Kalispa tentang kesehariannya. Tanyakan saja dari hal yang terkecil pun, nanti insya Allah akan kami jawab di 0813 2526 1440, atau kalau mau langsung ngobrol bareng di sini boleh di 021 741 8914, atau kalau mau sosial media di mana Kadim? Bisa ke Twitter kita di @kartunet ya, sambil mention ke @kartunet dan juga @suara_edukasi. Komentarnya apa, pertanyaannya apa, nanti akan kita bacakan di sini. Atau juga buat yang mau ke Facebook bisa di fanpage kita di komunitas Kartunet. Baik. Bisa di sana. Oke. Nah, setelah yang satu ini jangan kemana-mana dulu, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu. Nah adik-adik, dalam tur kunjungan ke Pustekom, sekarang kita sudah sampai di studio Suara Edukasi. Oke adik-adik, selamat datang di Radio Suara Edukasi. Suara Edukasi mengudara dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore pada gelombang 1440 AM. Setelah itu diteruskan siaran streamingnya sampai jam 6 pagi. Acaranya apa aja Kak? Programnya ada Ayo Belajar, ada Sapa Edu, ada Info Edukasi, ada Dongeng, dan masih banyak lagi program pendidikan lainnya. Ini baru radio yang pas buat anak sekolah. Wajib denger nih. Di mana lagi Kak kita bisa mendengarkan Suara Edukasi? Suara Edukasi juga bisa didengarkan kok melalui streaming, yaitu di suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Atau adik-adik yang memiliki ponsel juga bisa diakses streamingnya, yaitu di bb.suaraedukasi.com. Wah, komplit. Serasa punya radio sendiri. Gampang lagi aksesnya. Ayo, manfaatkan siaran Suara Edukasi sebagai teman belajar yang menyenangkan. Suara Edukasi
frekuensi 1440 AM, menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan. Berkelap-kelip seumpama intan berlian. Nenek tahu juga ya lagu itu. Nek, kenapa sih bintang berkelap-kelip? Sinarnya itu dari mana? Sebenarnya bintang tidak berkelap-kelip sayang. Sinar bintang itu tetap. Gelombang udara di atmosfer membuat sinarnya berkelok-kelok. Jadi tampak berkelip-kelip sewaktu kita lihat. Bintang juga memiliki sumber cahaya sendiri loh, persis seperti matahari. Sebab matahari kan juga bintang. Bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Wah, seru ya, Nek. Nah, di puncak usianya, bintang akan meledak, menimbulkan cahaya yang sangat terang di angkasa. Namanya supernova. Kapan-kapan kita pergi ke observatorium Bosca di Bandung. Mau tidak? Mau dong, Nek. Asyik. Dunia astronomi atau ilmu bintang memang mengasihkan sayang. Besok kita belajar lagi ya. Iya, Nek. Mari mendengar sambil belajar bersama kami di Suara Edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Masih dari Geraha Media Pustekom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Ya, baru saja tadi kita dengarkan azan asar bagi sahabat edukasi yang ingin melaksanakan salat asar. Ya, dipersilahkan ya. Habis salat asar nih sore-sore begini biasanya mungkin suami dari sahabat edukasi atau anak-anak yang berpulang les ya, kemudian selamat di perjalanan sampai di rumah dan kita bisa kumpul-kumpul lagi. Karena ternyata sahabat edukasi ketika kita kumpul-kumpul bersama keluarga dan waktu yang tepat biasanya mungkin malam hari ya, pas makan malam atau sambil nonton televisi, itu waktu dimana share antara ayah, ibu, dan anak itu mudah sekali dilakukan. Selain mudah dilakukan juga dapat menstimulus kegiatan anak atau cara berpikir anak. Jadi ketika dia mendapatkan share dari atau nasihat dari ayah ibunya, ketika pikirannya sedang rileks, kalau nonton TV kan biasanya pikirannya sedang santai. Kemudian semua kegiatan di siang hari juga sudah nyaris terlupakan ya, bukan terlupakan dalam berarti lupa sama sekali, artinya ya kondisi pikirannya sudah siap untuk menerima nasihat-nasihat. Nah, pada saat itu kita mudah sekali menjalin keakraban dan nantinya ketika si anak terjun di dunia luar, dia akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, kemudian juga akan punya pola hidup yang teratur. Makanya keakraban keluarga bisa dikatakan lebih ampuh ketimbang kita konsultasi kepada ahli kejiwaan, psikolog, atau konsultan sekalipun. Tapi kalau misalkan keluarganya tidak ada keakraban, tidak kumpul, atau tidak ada interaksi, itu pengaruhnya sangat sedikit apa yang diberikan oleh konsultan ataupun ahli psikologis tersebut. Nah, kita kembali nih kepada bintang tamu kita dan Kak Dimas. Siap, Kak Sena. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang seluk-beluk keluarganya Kalispa, kemudian juga bagaimana dia menerapkan metode atau ilmu yang sudah dia dapatkan nih dari jurusannya. Nah, yang Kak Sena pengen tanya ini, Kalispa kan istilahnya mendapatkan ilmu ini dalam bentuk istilahnya bahasanya lah, bahasa kasarnya adalah bahasa yang ilmiah segala macam ya. Ketika ingin menerapkan atau memberitahu orang tua, adakah cara atau metode yang Kalispa gunakan supaya orang tua juga memahami sikap yang Kalispa lakukan terhadap kedua keponakan dan kakaknya tadi Kalispa? Pasti ada, karena
beda ya pemahaman antara orang tua yang masih yang masih tidak percaya kondisi anak seperti ini. Pasti ada cara-caranya gitu, ada taktik-taktiknya. Yang pertama harus ditegaskan dulu bahwa ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Karena anggap aja selama ini penyakit ya, Mam. Iya, anggapannya ini penyakit harus disembuhkan, bisa disembuhkan atau tidak. Ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan, bukan juga hal yang berkaitan dengan magis gitu. Tapi ini memang ketidakmampuan dia gitu, ketidakmampuan anak, yang dibalik ketidakmampuannya kita harus mendukung dan mendorong kemampuannya untuk tetap berkembang. Intinya itu. Tuh, dan terutama mungkin kalau autis itu hal yang paling utama ya, yang paling pertama itu bagaimana ketika anak tantrum. Intinya itu. Ketika anak tantrum ini mungkin kakak atau orang tua saya itu juga masih marah-marah gitu ketika keponakan tantrum. Tapi di sini coba dijelaskan ini anak bukan lagi badung, bukan lagi bandel gitu. Ini anak sedang ada dijelasin juga di syaraf-syarafnya itu lagi tegang. Jadi dia butuh relax. Relaxnya itu tidak ada suara, nggak boleh bersuara, jangan teriak. Kalau anak teriak diem aja gitu. Emosinya ditahan, ditekan sebisa mungkin, pakai bahasa-bahasa yang santai dan yang bisa ditangkap oleh orang tua. Ya, bahasa gitu yang sih. santai, sederhana, tetapi tetap masuk di akal Iya, ya. masuk di Dalam akal. artian ilmiah sih ilmiah, tapi dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami, lebih populer ya, Iya, dengan lebih bahasa-bahasa yang populer. populer. Karena kan sebenarnya mitos-mitos itu kan sebenarnya kan itu mungkin orang tua kita dulu maksudnya baik gitu kan, Iya. bahwa anak ini harus seperti ini, tapi Iya. karena mungkin dalam tanda kutip malas menjelaskan gitu Iya. kan, jadi akhirnya udah begini aja gitu ya. Tapi sebenarnya masyarakat kita akan bisa lebih memahami ketika itu dijelaskan dengan cara yang lebih lebih make sense lah ya, lebih Iya. masuk di akal gitu. Kalisva nih tadi kan udah cerita-cerita ya tentang bagaimana awalnya motivasinya, terus juga berbagi tips dan pengalaman juga. Iya. Nah dari sana kan Kalisva juga punya mimpi nih ya, punya mimpi, punya cita-cita yang Kalisva dedikasikan juga, yang salah satunya untuk para penyandang disabilitas juga atau siswa anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Bisa di-share dong ke kita, karena kita juga siapa tahu di luar sana juga ada nih teman-teman yang memiliki mimpi yang serupa juga, yang punya cita-cita juga buat teman-teman penyandang disabilitas. Siapa tahu bisa saling, akhirnya kayak tadi Kalisva bilang gitu kan, fungsi kita sharing, bahwa kita menemukan teman gitu kan. Sama ketika bermimpi dan kita merasa itu sendirian dan kayaknya sulit untuk mewujudkan sendirian. Nah, ketika ada tahu, wah ada juga nih yang sama kayak kita, kayak saya juga punya cita-cita yang sama. Dan enggak di-share dong cita-citanya. Share cita-cita, punya cita-cita sih pengennya bikin sekolah berasrama kayak boarding school gitu khusus disabilitas. Pengen banget. Jadi tinggal bareng disabilitas dan beraktivitas belajar sehari-hari juga bareng disabilitas. Ini saya mulai dengan anak-anak jalanan. Jadi untuk sekarang ya, untuk langkah pertamanya dengan anak jalanan. Jadi sebenarnya saya juga selain ke autistik itu karena kebutuhan saya yang harus memaksa diri, harus bisa konsen di situ. Tapi saya juga punya passion pendidikan khusus di anak gangguan emosi dan tingkah laku. Salah satu anak gangguan emosi dan tingkah laku itu ya JETL. Tuna laras dulu istilahnya. Sekarang gangguan emosi dan tingkah laku. Nah, itu salah satunya anak-anak yang tinggal di jalanan, anak yang broken home, anak-anak yang punya stres tinggi atau anak-anak yang indigo. Nah, gitu. Nah, di sini sejak tahun 2012 saya udah mulai mengajar anak-anak seperti ini sampai saat ini alhamdulillah, dan sedang proses membangun sebuah tempat belajar di dekat kampus tempat belajarnya. Nah, itu aja sih. Mudah-mudahan bisa menarik teman-teman juga untuk gabung yang punya mimpi sama, cita-cita sama. Amin. Jadi mudah-mudahan nih seluruh sahabat edukasi yang mendengarkan juga ikut mendoakan semua lah ya. Iya, amin. Amin. Nah, tadi kan Kalisva cerita bahwa salah satunya inginnya menjadi guru kan ya, dan juga mendidik teman-teman yang disabilitasnya itu tadi yang memiliki gangguan emosi dan
tingkah laku. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang menarik yang kira-kira bisa di-share ke teman-teman itu? Atau misalnya kan tadi bahwa hal pertama harus kita miliki kan adalah pemahaman ya, bahwa ketika anak berkebutuhan khusus ini atau anak dengan disabilitas ini misalnya lagi tantrum tadi, lagi marah-marah, itu dipahami bahwa dia sedang stres dengan atau sedang ada sarafnya tegang gitu kan, jadi butuh relax. Nah, apakah sebagai pengajar atau ini bisa diibaratkan ke pengajar atau ke orang tua juga ya, apakah untuk menghadapinya tuh harus dengan kesabaran yang luar biasa tapi kayak semacam mengalah ke anak, atau tetap dibutuhkan sikap yang agak tegas sih Kak Lisva? Mungkin itu yang bisa di-share deh, coba deh. Bukan mengalah juga sih ya. Justru saya juga tidak menyarankan orang tua untuk mengalah dengan apa yang diminta oleh anak dengan kondisi anak. Tapi yang pertama ya itu yang perlukan adalah tegas dan sabar. Yang pertama itu sabar dan kasih sayang berlipat-lipat ganda dari yang biasanya. Setelah itu baru kita harus tegas dengan anak. Jadi sekali kita bilang tidak, ya konsisten tidak. Jadi tantangannya untuk ada di anak-anak disabilitas ini ya tantangan kekonsistenan kita gitu. Dimana kita bisa megang ucapan kita, megang ucapannya, maksudnya memegang peraturan yang kita buat sendiri untuk anak. Ketika misalnya anak autisme ini kan tidak boleh makan tepung-tepungan protein gitu, tidak boleh makan roti misalnya gitu, tidak boleh makan roti, tidak boleh makan coklat. Sekali bilang itu ya sampai seterusnya, maupun itu anak sampai menangis guling-guling di supermarket pun orang tua tidak boleh punya rasa aduh kasihan anak saya gitu, udah dikasih aja sekali-kali, tidak boleh seperti itu. Jadi harus benar-benar tegas, intinya itu. Jadi sebenarnya rumusnya tuh nggak jauh beda dengan rumus parenting seperti biasa ya, cuman dibutuhkan rasa sabar dan kasih sayang ekstra yang ekstra banget. Takarannya yang lebih banyak. Dan satu hal juga sih yang perlu kita yakini adalah sebagai masyarakat, sebagai bangsa yang berlandaskan pada agama lah ya. Jadi bahwa ketika kita diberikan sesuatu, misalnya kita ada keluarga kita dengan disabilitas gitu kan, itu kan berarti ya harus kita yakini adalah bahwa Tuhan pasti sudah memperhitungkan segalanya kan. Nggak mungkin nggak mungkin keluarga yang diberikan anugerah anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa menjalaninya. Tinggal tadi bagaimana perspektif kita bagaimana pemikiran kita terbuka atau tidak, itu tinggal kembali ke situ lagi. Dan tadi juga menarik juga tuh yang masalah konsisten ya. Konsistensi ketika mendidik anak gitu. Kalau saya baca dari sharing Kak Lisva di kartunet.or.id, itu ada pengalaman ya, bahkan pengalaman ketika Kak Lisva sebagai guru di situ pernah sekali tidak konsisten. Itu bahkan siswanya lebih kritis ya. Iya benar. Lebih kritis. Bisa jadi share nggak? Itu yang merobek ya? Oh iya. Iya, jadi untuk anak autisme itu kan dia ingatannya cenderung kuat ya, dan saya punya peraturan punya peraturan di kelas itu kita belajar, di kelas itu kita tertib dan tidak melihat ke tempat lain, saat ada tugas gitu. Nah, saat itu anak murid itu merobek-robek kertas dan saya sempat bilang gini, kertas itu tidak untuk dirobek tapi untuk ditulis. Itu peraturannya. Tuh, harus diingat ya. Kertas itu tidak untuk dirobek tapi untuk ditulis. Tapi tiba-tiba murid ini bilang, tapi ibu merobek kertas tuh. Loh, kapan ibu merobek kertas tuh? Waktu itu ibu merobek kertas. Dia berulang-ulang bilang ibu merobek kertas. Setelah itu saya diam. Apa saya pernah merobek kertas di depan anak ini? Dan setelah saya ingat-ingat, anak ini anak apa? Autisme dan kesulitan belajar, kesulitan menulis. Learning? Tidak slow learning. Autisme dan kesulitan belajar menulis. Oke. Nah, itu. Dari situ saya udah oh iya, saya pernah merobek kertas sekali, dan itu udah lama banget. Sudah sangat lama, sejak dari kejadian itu sudah lama sekali, dan ternyata anak ini masih ingat. Dan di sana saya mulai berpikir, kayaknya benar-benar harus konsisten dengan diri sendiri nih sebelum mentransfer kata-kata ke anak-anak. Iya, dan ini satu hal menarik juga ya, kadang-kadang mungkin kan kadang-kadang pandangan masyarakat tuh ada dua ya, ketika mana disabilitas, satu over expectation, satu underestimate. Betul. Kadang-kadang sering ada underestimate, misal wah ini anak kan
nggak ngerti atau gitu. mana ngerti sih Iya. saya cerita seperti ini Iya. gitu. Tapi padahal ada satu di beberapa aspek yang ketika kita malah nggak sadar itu sebagai kesalahan kita gitu kan, Iya. dia lebih kritis pada Iya, itu dan betul. mengingat lagi itu luar biasa di situ. Jadi satu hal juga yang perlu kita yakini bahwa setiap manusia itu unik, setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Jadi ketika dia ada kekurangan di satu sisi gitu, jangan lantaran ada kekurangan itu pasti sudah digeneralisir bahwa dia tidak bisa apa-apa Iya. gitu. Pasti ada satu kekurangan di lain pihak itu Ada kelebihannya. Dan ini tidak hanya untuk disabilitas saja, buat kita Semua semua orang baik yang merasa disabilitas atau merasa tidak disabilitas, pasti semuanya punya kelebihan dan kekurangan, dan tidak mau ketika dia ada kekurangan di satu sisi terus dijudge atau digeneralisir bahwa dia tidak bisa apa-apa gitu. Dan mungkin ini menarik juga ya Kak Sena ya. Nanti setelah ini kita akan bicara lebih jauh mengenai pandangan-pandangan masyarakat dan juga Kak Lisva sebagai salah satu yang bisa dikatakan bukan penyandang disabilitas tetapi sudah sangat concern dengan disabilitas dan bekerja dan beraktivitas sehari-hari itu dengan disabilitas. Juga pasti banyak hal yang bisa di-share nih. Pandangan di luar seperti apa dan kira-kira apa sih yang harus kita pegang. Nah, itu menarik Kak Sena. Dan sikap kita ketika berhadapan dengan masyarakat dengan pola pikir semacam itu ya, underestimate tadi itu kita harus bagaimana gitu. Apakah kita harus pesimis juga kah? Atau kita bagaimana sih cara memberi pengarahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam gitu, karena masyarakat awam itu cenderung percaya terhadap magisnya terhadap orang disabilitas itu masih kuat gitu. Orang disabilitas itu begini begitu gitu. Nah baik, sahabat edukasi, tetap masih kita tunggu interaksi sahabat di SMS 0813 2526 1440 atau di 021 741 8914. Kita bisa ngobrol di sini, kita share bareng. Mungkin sahabat edukasi ingin bertanya atau punya pengalaman lain tentang dunia disabilitas, ya kita tunggu partisipasinya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Tiba saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendapkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu, dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah hati, kenangkan batin jiwamu, kenangkan cinta seperti dulu. Saat bersama tak ada keraguan, cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu, dirimu yang
dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Cintakan memawamu kembali di sini, menuai rindu basuh perih. Selamat siang, kakek. Selamat siang, Cung. Ada yang bisa saya bantu? Kakek mau tanya biaya kursus bahasa Inggris. Oh, biaya kursus. Untuk kelas reguler, 250.000 per bulan. Kelas conversation, 750.000 per bulan. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang mau kursus, kek? Cucu. Ya, untuk kakek dong. Hah? Kakek? Iya. Kakek-kakek mau ikut kursus. Apa salahnya? Belajar tidak mengenal usia. Suara edukasi. Suara edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Yap, masih dari Geraha Media Pustaka 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan menceraskan. Kali Mas, ada info apa nih kita baru-baru ini nih? Iya, biasanya Kak Sena. Kartunet updating nih. Wah. Yap. Jadi salah satu rubrik kita di www.kartunet.or.id itu kan ada rubrik Tekno ya, Kak Sena ya. Nah, ini ada tulisan baru nih dari siapa nih yang nulis salah satu kontributor kita lah ya, yang juga sekarang ketua untuk komunitas Kartunet juga, itu dari Bung Riko ya. Oh, Bung Riko ya. ZHI ya. Itu judul artikelnya adalah New Braille Keyboard di Apple. New Braille Keyboard. Jadi Kak Sena, itu apa bedanya sama tulisan Braille? Nah, begini, bahwa kita tahu kan bahwa gadget-gadget sekarang di smartphone yang sudah accessible itu kan ada di Android yang minimal Jelly Bean, dan juga di produk-produk Apple ya, di iOS. Di iOS misalnya di iPhone atau di iPad. Nah, dan juga kita mengenal juga bahwa produk-produk Apple itu dari segi aksesibilitas itu masih bisa dikatakan nomor wahid lah sekarang ya. Untuk yang dia sangat care sekali dengan disabilitas visual, dengan disabilitas rungu, dengan disabilitas sensorik, motorik itu juga nih. Jadi kalau misalnya bagi para pengguna iPhone bisa masuk ke setting, terus general dan accessibility, itu di situ ada pilihan-pilihan untuk voice over, itu buat yang tunanetra, buat yang visual. Jadi nanti akan ada suara yang akan membacakan di sana. Dan juga ada yang tunarungu juga ada. Jadi misalnya kalau tunarungu itu kan dia ada misalnya ada telepon masuk tidak bisa mendengarkan suara deringnya kan ya, suara callingnya itu tidak bisa didengarkan. Tapi ada mekanisme apabila itu diaktifkan, ketika ada telepon masuk atau SMS masuk, nanti akan seperti ada kilatan cahaya flash gitu loh. Jadi itu memberitahukan bahwa ada pesan masuk. Terus juga bagian sensorik itu juga ada yang motorik. Misalnya dia hanya bisa menggunakan satu tangan atau satu jari, itu ada di situ juga ada fitur-fitur accessibility-nya. Nah, baru-baru ini sekitarnya beberapa hari yang lalu lah ya, itu kan ulang tahunnya Apple. Nah, jadi di pertemuan mereka di San Francisco, mereka meluncurkan operating system terbaru, yaitu iOS 8, Kak Sena. iOS 8. Nah, iOS 8 ini apa istimewanya ini? Fitur-fiturnya pasti banyak Kak, yang lebih diperbarui dari fitur sebelumnya. Tetapi ada satu hal nih. Ternyata Apple ini ketika mengupdate layanannya, itu dia selalu tidak pernah ketinggalan untuk mengupdate tentang masalah aksesibilitasnya juga. Nah, di sini survei dulu istilahnya ya. Dia memahami bahwa penyandang disabilitas juga adalah pengguna mereka gitu, dan cukup besar jumlahnya. Dan itu mereka juga memperhatikan itu. Nah, salah satu fitur terbaru di iOS 8 ini yang nanti baru akan rilis resmi sekitar bulan Agustus ya biasanya ya, atau September, itu adalah New Braille Keyboard. Jadi Braille ada keyboard Braille, Kak Sena. Nah, kalau misalnya seperti biasa itu kan keyboard yang masuk keyboard virtual yang di layar sentuh di touchscreen itu kan huruf-huruf biasa ya, A, B, A, yang A, S, D, F itu kan. Nah, ini dia juga meluncurkan satu model keyboard
touchscreen, itu untuk keyboard braille. Nah, mungkin buat pengetahuan juga bagi teman-teman, bagi sahabat edukasi, bahwa keyboard braille ini berbeda dengan misalnya yang tadi ASDF tadi. Tetapi keyboard braille ini dia hanya ada 6 titik. Seperti mekanisme tulisan braille ya? Yes, mekanisme tulisan braille seperti di mesin tik braille ya. Jadi di mesin tik braille itu dia hanya ada 6 titik, 6 tuts. Dan di tuts itu mewakili tiap titik pada simbol braille. Nah, karena simbol braille itu maksimal ada 6 titik di satu hurufnya itu, jadi ada 6 ada 6 tuts. Nah, jadi buat para pengguna iPhone atau bagi para tunanetra yang pengguna iPhone yang sudah terbiasa sebelumnya mengetik dengan mesin tik braille, jadi nanti bisa lebih cepat lagi nih untuk mengetik dengan keyboard new braille keyboard dari Apple. Jadi hanya cukup menggunakan 6 titik itu. Jadi tinggal kombinasi, misalnya ingin mengetik huruf B itu adalah titik 1 dan titik 2. Huruf L itu titik 1, 2 dan 3. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa tipe Kak Sena ya. Ada yang dia sudah terbiasa dengan mengetik dengan keyboard biasa, tapi ada juga yang mengetik dengan keyboard braille. Nah, tapi dari semua itu Kak Sena yang bisa diambil di sini adalah perusahaan sebesar Apple saja, yang perusahaan global itu dia ikut untuk peduli dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Dia dengan produk-produknya berusaha juga untuk memberikan inovasi dan pemecahan masalah dari kesulitan yang dihadapi oleh para penggunanya. Jadi nggak ada alasan lagi dong buat para pengusaha, perusahaan-perusahaan lain yang juga membuat produk-produk untuk ikut memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Dan yang lebih mendasar, tidak ada alasan buat sahabat atau masyarakat dan disabilitas untuk tidak mengenal disabilitas. Nyatanya teknologi pun buktinya bisa menyesuaikan dengan disabilitas. Ya, gitu betul. Kan? Karena dengan kita masyarakat gitu kan. Karena dengan teknologi itu Kak Sena kita bisa mengatasi banyak keterbatasan kita. Seperti tagline Kartunet di mengatasi keterbatasan tanpa batas. Nah, buat sahabat edukasi yang ingin membaca artikel lebih lengkap bisa masuk ke www.kartunet.or.id. Iya, jadi ya begitulah sahabat edukasi, bahwasanya di dunia yang zamannya semakin maju dan semakin berkembang sekarang ini, mulai dari teknologi sosial kemudian ekonomi, tidak membatasi kita untuk saling mengenal atau saling akrab. Nyatanya perusahaan sebesar Apple tadi yang dikatakan oleh Kak Dimas bisa survei, atau setidaknya mereka mau mengenal dulu seperti apa sih kebutuhan disabilitas itu, atau seperti apa sih karakter disabilitas itu, sebelum akhirnya mereka menciptakan inovasi di produk yang mereka buat. Nah, di season terakhir kita berbincang bersama Kalispa. Tadi ada satu atau beberapa SMS yang masuk. Katanya dia juga ingin sharing tentang bagaimana dia menjalin keakraban dengan keluarga, atau bagaimana betapa pentingnya arti keluarga buat seorang yang disabilitas. Mungkin Kalispa boleh dibacakan ya SMS-nya biar supaya SMS itu ceritanya tentang apa gitu sih. Siapa tadi namanya ya? Dia mau share katanya nih. Dari Tia Seta. Dia bilang, saya mau berbagi mengenai peran keluarga untuk pengembangan penyandang disabilitas. Dari pengalaman aku yang menyandang disabilitas mental, peranan keluarga saya itu sangat penting. Terutama pada saat saya menjalani terapi yang diberikan oleh psikolog atau yang lainnya. Dukungan moral atau psikologis juga membantu, bukan hanya untuk disabilitas mental, tapi untuk yang disabilitas fisik juga. Itu intinya. Berarti sebetulnya kebutuhan mendasar dari disabilitas adalah dukungan. Ya Kalispa ya, dukungan dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Nah, Kalispa boleh nih kira-kira share sedikit tentang pandangan masyarakat setelah dulu sebelum Kalispa belajar tentang disabilitas maupun sesudahnya, adakah sedikit perbedaan pandangan masyarakat mengenai keluarga atau dua anggota keluarga Kalispa tadi? Mungkin begini Kalispa ya, bahwa
bahwa tadi seperti saya share tadi ya, tadi owner nggak ya, yang bahwa pandangan masyarakat itu kan biasanya antara dua ke teman-teman disabilitas, antara yang underestimate. Yang seperti merendahkan, meremehkan, ketika melihat keterbatasannya langsung digeneralisir bahwa semuanya itu buruk gitu kan, dia bisa apa-apa, dan juga yang over expectation. Jadi memberikan harapan yang berlebih bahwa penyandang disabilitas, dia pasti suci nih gitu kan, orang baik pasti kan gitu. Kalau tunanetra bisa suruh ngeramal. Ya, kalau tunanetra dia bisa ngeramal togel nih gitu ya. Nah itu tantangannya kira-kira apa kali ya? Karena kan untuk membangun sebuah masyarakat yang inklusif, masyarakat yang bisa saling melengkapi, saling tidak ada lagi diskriminasi, itu kan dibutuhkan berbagai peranan ya, selain peranan keluarga, juga peranan masyarakat, peranan pihak swasta, dan juga peranan pemerintah. Nah, untuk kemasyarakatan sendiri Kaliswa, kira-kira yang menjadi tantangan nih sebagai Kara Kaliswa juga concern juga di isu disabilitas kan ya. Dan apa sih kira-kira solusinya yang bisa diajukan oleh Kaliswa? Nah, keluarga saya juga pernah mengalami itu tuh, yang over expectation, dikira punya kemampuan apa gitu. Supranatural ya. Iya, supranatural. Itu dua-duanya kena. Dan hal yang paling pertama sih ke masyarakat untuk mengubah pandangan masyarakat tentang keluarga yang dengan disabilitas atau orang disabilitas itu sendiri. Jangan diumpetin anaknya gitu. Orangnya jangan diumpetin, intinya itu. Dan tetap diajak bersosialisasi, diajak beraktivitas keluar supaya masyarakat ini tahu kalau kita punya keluarga yang disabilitas, tapi dia tapi kita tidak mengurung dia loh, tapi kita juga bisa mengajak dia beraktivitas gitu. Entah itu mulai dari lari pagi, atau itu jalan-jalan, pergi ke pasar, ajak keponakan atau kakak yang disabilitas itu gitu. Dan jangan hanya diajak dan ditunjukkan kedisabilitasannya, tapi juga diajak berinteraksi, ditunjukkan kemampuan si anak ini atau orang ini, bahwa dia juga mampu, entah itu berinteraksi atau berkomunikasi selayaknya orang pada umumnya. Dia juga mampu berinteraksi sosial dengan orang-orang di luar keluarganya. Contohnya ketika ingin ke warung aja, hal yang kecil, ingin ke warung, kita ajak anak ke warung gitu, anak disabilitas ke warung, kita kasih uangnya itu ke anak, dan kita yang bilang mau beli apa, tapi anak yang ngasih uangnya. Itu udah hal yang cukup mampu mengubah pandangan masyarakat tuh. Oh, ternyata dia juga bisa gini tuh. Sederhana tapi mulai dari hal yang sederhana. Jadi tidak usah hal yang rumit ya? Harus bikin konsep begini gitu. Enggak, hal yang kecil aja. Iya. Dan itu sebenarnya hal-hal yang tidak sulit, dan kadang-kadang kan sering ya orang tua misalnya merasa ketika memiliki anak disabilitas itu malu gitu kan ya. Ketika harus ditunjukkan itu merasa malu segala. Tapi sebenarnya yang dia kan kadang-kadang bilang malu sama tetangga, malu sama orang-orang gitu kan. Tapi apakah betul tetangga itu yang membuat dia jadi malu itu apakah bukan hanya karena pemikiran dia saja kan sebenarnya kan, ketika misalnya dia ingin memandang bahwa anaknya ini ya mau bagaimana ini kan anak-anak saya juga gitu kan, keluarga saya juga, dan kalau ini jadi tanggung jawab saya untuk mendidiknya, untuk membesarkannya, untuk bisa membuatnya jadi mandiri gitu kan. Ketika sudah ada pemikiran seperti itu dan yakin bahwa everyone is special gitu kan, semua orang itu punya keunikan masing-masing, ya nggak ada alasan lagi lah ya buat malu atau buat menyembunyikan keluarganya. Benar, tidak ada alasan sama sekali untuk malu. Justru ketika saya mulai ada di pendidikan luar biasa ini, saya mulai sering mengajak keponakan saya keluar jalan-jalan ataupun itu ikut aktivitas saya. Nah, kebetulan keponakan saya ini tubuhnya tegap dan tidak terlihat seperti anak autistik. Di usianya yang 14 tahun tingginya 170 cm. Iya. Jadi tinggi besar. Jadi ketika dia berpakaian selayaknya remaja seusianya, itu orang-orang pada kagum gitu. Oh, ternyata dia autistik ya. Wah, dia tidak terlihat autistik ya. Dia juga bisa ya ngobrol sama tantenya gitu. Dia juga bisa merespon atau menegur orang-orang yang dia kenal. Kalau cenderungnya autistik itu di teorinya autistik itu tidak bisa memulai komunikasi dan interaksi, tapi alhamdulillahnya karena mungkin karena keponakan saya ini atipikal autistik, jadinya
dia bisa mengenal dan menegur duluan orang-orang yang dia kenal, ibu, tante, mau kemana gitu. Nah itu juga diajarkan, sambil diajarkan. Dari situ orang-orang pasti bakal berubah pandangan. Dan dari hal itu saya baru tahu ternyata tidak hanya mereka yang berubah pandangan, tapi mereka juga akan menceritakan, namanya juga tetangga ya, akan menceritakan, oh ini anaknya dia anaknya autis loh, tapi dia bisa kok ngobrol sama kita gitu, diajak ngobrol ya, ada nyambungnya ada enggaknya, tapi itu bagus, nanti diceritain ke saudara-saudaranya, dan mungkin ada tetangga saudaranya atau teman saudaranya yang dari punya pengalaman yang sama. Iya, jadi itu dari mulut ke mulut itu sangat efektif untuk mengubah paradigma dibandingkan dengan suatu hal yang terkonsep yang besar, tapi kadang goalnya itu tidak sebesar yang kita harapkan. Betul. Dan sebenarnya kayak tadi balik lagi, semuanya simple ya sebenarnya. Simple, dimulai dari yang simple. Itu sebenarnya ada hal-hal yang parenting, yang konsep parentingnya seperti biasa ketika orang tua mengajar anaknya untuk menyapa orang di sekitar segala macam. Cuman balik lagi tadi, ketika orang tuanya belum memiliki kepercayaan diri atau memiliki keyakinan bahwa anak saya ini seperti yang lainnya juga gitu. Anak saya juga unik seperti yang lain gitu. Tapi ketika masih menganggap bahwa anaknya adalah dia, kadang-kadang pasti ada yang berpikir juga bahwa kayak semacam dapat dalam tanda kutip musibah gitu kan, dapat anak seperti ini gitu, atau merasa hal-hal yang berpikiran negatif. Itu akhirnya ketika mendidik anak jadi males juga gitu kan, akhirnya malah anak sering dimarah-marahin gitu kan, kayak tadi Iya benar. Karena belum ada pemahaman, belum ada pengetahuan, jadinya efeknya negatif. Nah itu dia. Nah juga jangan salahkan juga kenapa ada tetangga yang memandang sinis atau ikut marahin si anak disabilitas ini. Itu juga saya rasa dimulai dari sikap keluarganya juga, bagaimana keluarga ini menyikapi si anak ini, dan nanti akan di copy paste oleh tetangganya. Gitu. Oke, Kaliswa, kayaknya udah banyak banget kita obrolin hari ini ya. Iya. Kaliswa, makasih banget udah sama-sama. sharing ke kita. Sama-sama, terus mudah-mudahan dari sahabat edukasi sekalian ada nih yang seperti Kaliswa ini lagi. Dan pasti banyak. Mulai sekarang jadi jangan ragu dan jangan panik apabila Anda memiliki anggota disabilitas dalam keluarga Anda. Mulailah untuk berbagi dan mau menjalin keakraban, karena dengan demikian itu adalah tindakan yang paling dasar supaya anggota disabilitas Anda juga bisa akrab dengan Anda. Ya, karena penyandang disabilitas juga bukannya tidak bisa berdaya ya, kita juga bisa berkarya. Nah, seperti adanya komunitas kita ini, komunitas Kartunet yang karya tunanetra yang kita berawal kita adalah sebuah komunitas untuk pemberdayaan para penyandang disabilitas dengan teknologi informasi. Satu hal yang kita yakinin di sini adalah kami yakin dengan teknologi penyandang disabilitas dapat berdaya, Kak Sena. Seperti dengan adanya komputer bicara, adanya mobile gadget yang aksesibel, itu adalah beberapa teknologi yang bisa menjadi solusi buat kita, khusus buat teman-teman tunanetra untuk bisa berkarya. Seperti banyak teman-teman kita juga bisa berprofesi seperti teman-teman yang lainnya, seperti jadi guru, seperti jadi penulis, seperti jadi banyak lah ya. Terus juga ada beberapa yang sudah bekerja di sektor perbankan, itu ada teman-teman kita. Dan seperti sekarang Kartunet sudah mengembangkan sosial bisnis di bidang digital, Kak Sena. Di bidang digital yang seperti misalnya pembuatan web, web maintenance, social media management, terus juga content writing and translation, itu dikembangkan oleh Kartunet. Karena mengapa? Karena kita melihat dengan adanya teknologi itu jadi peluang buat penyandang disabilitas, khususnya buat tunanetra, jadi peluang dan bisa kita kerjakan dari mana saja. Dengan digital kita bisa kerjakan lewat internet, bahkan bisa kita kerjakan dari rumah. Seperti itu. Jadi penyandang disabilitas sama seperti manusia pada umumnya juga bisa berkarya asal menemukan caranya yang tepat. Cara yang tepat, mendapatkan dukungan dari keluarga, dari orang tua, dari masyarakat, dari pihak swasta dan juga dari pemerintah. Semua harus mendukung, karena setiap orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Tidak ada orang yang tidak berpotensi gitu. Karena disabilitas tidak hanya dari lahir, tetapi ada yang bisa karena penyakit, atau karena kecelakaan, atau karena usia lanjut. Tapi ketika misalnya disabilitas itu terjadi, bukan berarti dunia itu berakhir. Dengan adanya dukungan-dukungan alat seperti seperti adanya komputer yang akses, terus juga gadget smartphone yang akses. Jadi ketika disabilitas itu terjadi, dunia tidak berakhir dan kita tetap bisa produktif dan menjalankan aktivitas seperti sehari-hari pada umumnya gitu, Kak Sena. Dan mungkin sedikit update nih untuk kegiatan kita di komunitas Kartunet, Kak Sena. Apa tuh? Bahwa kita masih ada lomba untuk menulis blog
blogging competition bulanan untuk selama bulan Juni ini. Kita temanya itu peluang teknologi bagi penyandang disabilitas. Jadi buat teman-teman yang emang suka nulis atau yang punya ide nih kira-kira wah dengan teknologi saya yakin pasti disabilitas bisa ini itu gitu ya. Oke, bisa register dulu di website kita di www.cartoon.or.id. Nanti sign in, lalu nanti bisa kirim tulisannya ke sana. Tinggal kirim ya Kak Dimas ya. Bisa tinggal write new artikel aja di sana. Kayak Kaliswa ini juga salah satu kontributor kita yang sudah sangat banyak sekali menyumbangkan tulisan di Cartoonet. Jadi kayak kita tahu tentang ada GETL, ada yang anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku, terus tentang konsep-konsep autism, segala macam tuh banyak yang kita tahu bahkan datangnya dari Kaliswa gitu ya. Jadi kita menunggu nih Kaliswa yang lain yang mau concern, mau care dan mau join di Cartoonet. Setidaknya walaupun tidak concern terhadap dunia disabilitas, mungkin sahabat edukasi setelah mendapatkan ilmu baru ini bisa lebih care lagi terhadap orang-orang disabilitas gitu kan Mas ya. Nah, sahabat edukasi, akhirnya kita tiba di ujung perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dari sahabat Cartoonet ada kekurangan dan terima kasih. Saya Sena Rusli, saya Dimas dan juga ada Kak Lispa dan Bang Charles di sebagai Bang Charlie, tadi juga Bang Buyung juga ada Mbak Astrid, ada Mbak Azri ya, pokoknya semuanya. Iya, semuanya terima kasih. Suara Edukasi ini. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti Cartoonet, karya tunanetra, wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk saling berbagi dan memberi inspirasi. Sampai jumpa Kamis depan pukul 2 siang di Suara Edukasi.